Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang hari ini kita bisa berjumpa melalui kajian tematik Islam, menjadikan hari ini hari keberuntungan. Setiap pagi kita selalu berangkat bekerja mencari nafkah, mencari kehidupan hari itu. Timbul satu pertanyaan, seberuntungkah kita hari ini? Apa masalah yang akan kita hadapi hari ini? Bisa gak kita menyelesaikan semua persoalan hari ini? Itu yang selalu menjadi pertanyaan di dalam hati kita. Oleh karena itu kita coba untuk menyampaikan sesuatu yang bisa menjadikan bekal buat kita pada hari ini, untuk mendapatkan keberuntungan, menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Mari kita mulai saja menjadikan hari ini hari keberuntungan, yaitu dengan menyebut-nyebut nama Allah. Kemudian manfaatnya kita berzikir atau menyebut nama Allah. Kemudian bagaimana kita melakukannya agar diterima. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Ahzab ayat 41-42 yang merupakan perintah langsung dari Allah untuk selalu menyebut-nyebut namanya. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada pagi dan petang. Banyak ayat yang menyebutkan kita menyebut-nyebut namanya pada pagi dan petang. Kenapa? Karena pada saat itu menurut riwayat bahwa malaikat menyelesaikan catatan-catatannya pada pagi dan petang. Alangkah baiknya pada saat mereka mencatat kebaikan dan keburukan kita, kita menyebut-nyebut nama Allah, menambah pahalanya dan memperbaiki catatan-catatan kita pada siang hari atau pada malam hari. Pada pagi biasanya setelah subuh atau pada sore hari setelah sholat asar. Ada satu riwayat juga yang disebutkan di dalam Ali Imran ayat 41. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak. Jadi ini petunjuk dari Allah kepada Nabi Zakaria agar selalu menyebutkan nama Allah banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar pada hari ini kita beruntung. Saat kita akan berangkat bekerja, kita menyelesaikan semua pekerjaan kita, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah banyak-banyak. Dan bagaimana supaya kita beruntung? Ingatlah Allah banyak-banyak. Beruntung dalam artian ini adalah kita dapat menyelesaikan semua persoalan, kita dapat menyelesaikan target kita pada hari ini, mendapatkan rezeki Allah dan karunia Allah banyak-banyak. Lalu Rasulullah menambahkan bahwa bila kita berzikir pada pagi hari dan siangnya meninggal dunia, kita termasuk penghuni surga. Atau kalau kita berzikir pada petang hari, kemudian pada malam hari kita dipanggil Allah, kita termasuk penghuni surga. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, untungnya kita berzikir pagi dan petang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dengan melihat manfaat daripada zikir, menyebut-nyebut nama Allah. Yang pertama adalah dosa kita pada hari itu dihapuskan. Sebagaimana Al-Ahzab ayat 43, dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohon ampunan. Setiap kalimat yang kita keluarkan, setiap zikir, malaikat akan memohonkan ampunan buat kita, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Itulah manfaat daripada zikir. Kalau pagi kita akan menghadapi masalah, dari kegelapan masalah kita mendapatkan cahaya, mendapatkan hidayah dari Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan pada malam hari kalau kita dihadapkan dengan godaan-godaan setan, dengan kegelapan, kita mendapatkan cahaya, hidayah dari Allah. Karena para malaikat mendoakan kita, setiap kalimat yang keluar dari mulut kita disambut oleh malaikat dengan doa.
dan mohon ampun. Itu manfaat yang pertama dari zikir. Yang kedua, kita terjaga dari gangguan setan. Setiap kita ada gangguan, ada penglihatan yang buruk, yang maksiat, atau gangguan dari teman, dari saudara, dari orang-orang lain untuk berbuat maksiat, beristighfarlah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepadamu ya Allah atas kehendaan setan yang terkutuk. Itu yang mengalihkan kita dari godaan-godaan itu kepada kembali jalan yang benar. Selalulah beristighfar, selalulah memohon ampun, selalulah astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu yang ketiga adalah yang kita sering lakukan atau kita sering mendapatkan manfaat daripada zikir. Kalau ada masalah kita selalu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu apa yang terjadi, kita akan menjadi lebih tenang hati kita. Karena Allah hadir di dalam hati kita untuk melindungi kita. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Itu jelas yang disampaikan di ayat 28. Itu manfaat, kita mendapatkan ketenangan setiap kita ada masalah, berzikirlah. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman atau staf di kantor, setiap kamu ada masalah, berhentilah sebentar. Berdoalah, minta pertolongan, atau berzikirlah. Insya Allah, Allah akan hadir di hatimu untuk membantu menyelesaikan masalah-masalahmu. Itu yang sering kita sampaikan. Manfaat berikutnya adalah menjaga keimanan. Ada satu riwayat At-Tirmizi nomor 3377. Rasulullah bersabda, maukah kamu akan tunjukkan perbuatan yang terbaik, paling suci di sisi Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak? Sahabatnya menjawab, mau Rasulullah. Rasulullah bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Jadi zikir itu lebih baik dari infak emas atau perak. Sebutlah nama Allah. Dan ini ketentuan yang diberikan oleh Rasulullah. Berikutnya manfaat daripada zikir adalah, ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Jadi setiap ada persoalan, kita zikir, kita berdoa kepada Allah, minta pertolongan, Allah akan ingat kita kalau kita ingat padanya. Janganlah kamu ingkar kepadaku, Allah sampaikan. Jangan menyebut yang lain selain Allah. Jangan minta pertolongan barang-barang mistik yang lain yang justru menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat daripada zikir adalah melancarkan rezeki yang tadi kita sampaikan di Al-Jumu'ah ayat 10. Ingatlah Allah banyak-banyak agar kita beruntung, agar rezeki kita lancar, agar kita dimudahkan semua persoalan pada hari. Yang terakhir adalah yang berzikir ada sediakan mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Jadi berzikir itu manfaatnya untuk sejahtera kita di dunia dan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Dua hal yang kita bisa capai, apalagi yang bisa kita harapkan selain kesejahteraan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dunia kita sejahtera, kita mati masuk surga. Itu kan tujuan hidup kita yang utama. Lalu bacaan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memberikan contoh di hadis riwayat Imam Muslim. Ucapan yang paling dicintai Allah ada 4, yaitu Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, bersyukur kepadamu ya Allah, wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau, walau akbar, Engkau yang maha besar. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Biasanya kita puji-puji Allah setelah kita sholat dengan berzikir 100 kali, 1000 kali. Namun ini bisa dilakukan setiap saat, pada saat kita senggang, pada saat kita menyelesaikan masalah, dan dengan tenang kita iringi dengan zikir kita, agar kita selalu dibantu dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ucapan berikutnya adalah la haula wala quwata illa billah. Ini kalau ada masalah yang berat, kembalikan kepada Allah. Tiada kekuatan selain Allah. Tiada kekuatan yang besar selain Allah. Kita pasrahkan diri kita. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita mendapatkan persoalan atau kita mendapatkan gangguan atau kita mendapatkan ujian, ucapkan astagfirullahaladzim. Ya, mohon ampun ya Allah. Lengkapnya adalah astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illallah la yuqayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illallah la yuqayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah Maha Agung. Tiada Tuhan selain Engkau.
yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah la yuqayyum wa atubu ilaih. Kemudian tadi kita sebutkan zikir pagi dan petang. Itu yang sering dilakukan oleh para santri di pondok atau setelah dia keluar pondok. Ada dua panduan yang saya bisa sampaikan. Ada dari Yasid dan Al-Maqturat, itu ada dua macam jenis zikir yang bisa dibaca atau dibeli bukunya. Isinya adalah pertama kita memuji nama Allah, memuji-muji Allah, kita baca ayat kursi, kita baca ikhlas, kita baca al-falaq, An-Nas, dan surat-surat pendek yang kita bisa lakukan. Lalu meminta kebaikan, meminta perlindungan, istighfar, meminta keselamatan, lalu kita terus mengagungkan nama Allah. Itu adalah zikir yang bisa kita lakukan. Kita bisa baca buku untuk dibaca pagi dan petang. Insya Allah hidup kita hari ini akan dijaga oleh Allah. Hidup kita hari ini akan mendapatkan keberuntungan. Sampai di sini dulu kajian kita pada hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan ada pada diri saya. Kebenaran hanya ada pada Allah. Mohon ampun kalau ada yang salah-salah kata, salah-salah sampaikan. Di sini kajian. Dipersilakan bila ada pendapat atau pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله لا إله إلا هو الحي القيوم